cinta kamu selalu, ku impikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kamu selalu, ku impikan, ku agungkan selamanya. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang mulia di mata Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, aku masih punya Tuhan, punya Tuhan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Masih punya Tuhan, siapa mau? Dan ku mau memuliakanmu, menyenangkan hatimu, hidup dalam ketaatan, melakukan firman-Mu. Sebab hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus hidup dalamku. Baik Bapak Ibu, saya mau menyapa Bapak Ibu semua yang hadir pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Saya baru mendengar suara Pak Gembala. Yang domba-domba tidak ada suaranya. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Baik, puji Tuhan, semua luar biasa. Semua diberkati, katakan amin. Meskipun yang datang hari ini mungkin Bapak Ibu juga sedang bergumul, ya. Mungkin ada kelemahan tubuh, mungkin ada masalah, ada tantangan hidup, tetapi Bapak Ibu bisa hadir hari ini beribadah dan berkata Tuhan Yesus baik. Maka Tuhan akan bekerja sesuai dengan imanmu untuk membalikkan situasi keadaan menjadi seperti apa yang kau doakan. Katakan amin. Kita sedang tidak menipu diri sendiri. Wah, keadaanku tidak baik kalau aku berkata baik. Nah, kita sedang belajar mengekspresikan iman percaya kita bahwa Tuhan berdaulat atas kehidupan kita. Amin. Ya, Tuhan berdaulat penuh atas seluruh aspek hidup kita. Kita percaya Tuhan merencanakan yang baik, sehingga kita berkata Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan, sekalipun hari ini sedang tidak baik. Karena kita sedang mendeklar iman kita. Kita sedang memperkatakan kepercayaan kita. Katakan amin Bapak Ibu. Iya, baik. Untuk minggu ini saya akan bagikan mengenai tema besar bulan ini Bapak Ibu ya, tetap mengenai iman dan ketaatan. Di minggu pertama Pak Gembala sudah sampaikan dan garis bawahi bahwa tema ini adalah sebenarnya hal yang mendasar, hal pondasi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Yang namanya pondasi itu Bapak Ibu, hal pertama yang dilakukan, hal pertama yang diletakkan kalau kita mau buat bangunan. Dan pondasi itu harus kuat, sebab kalau tidak bangunan akan mudah roboh. Nah, pondasi iman Kristen kita harus kuat, bahwa kita punya iman yang teguh dan ketaatan, bertindak, melakukan kebenaran. Sebab kalau iman saja Bapak Ibu dan tidak berbuat apa-apa, kita tidak lebih daripada setan. Wah, kok kayak gitu? Iya, karena setan pun percaya Allah itu ada. Kalau kita hanya sekedar percaya bahwa Tuhan itu ada, maka kita level kita, iman kita sama seperti setan.
Maka kalau nggak mau dikatakan setan, kita harus bertindak sesuai kebenaran itu. Katakan amin. Ya, kita harus menjadi pelaku firman. Nah, Bapak Ibu, iman dan ketaatan itu ada satu keterkaitan dan tidak bisa dipisahkan, Bapak Ibu. Seperti halnya mata uang ya, uang receh kita ya, uang logam kita ya. Contoh itu uang 500 ya. Itu akan ada dua sisi mata uang itu ya. Satu keping itu ada dua sisinya. Yang pertama itu ada gambar burung Garuda, lambang negara kita. Yang sebelahnya lagi itu gambar bunga melati. Itu tidak bisa dipisah, Bapak Ibu. Sebab kalau dipisah itu bukan mata uang lagi dan tidak diakui resmi negara. Jadi iman dengan ketaatan itu dua sisi mata uang logam yang satu, tidak terpisahkan. Kita akan sedikit mengulangi apa yang dibagikan beberapa minggu lalu dari Ibrani 11, Bapak Ibu ya. Nanti kita akan bicara mengenai iman dari seorang janda, dari dua raja-raja tempat ya, minyak seorang janda. Kita akan kupas itu, tapi kita akan belajar sedikit dari Ibrani 11, Bapak Ibu, ayat yang pertama. Mungkin bisa ditampilkan di layar atau Bapak Ibu juga bisa lihat di Alkitab masing-masing. Yang sudah dapat ayat tersebut katakan yes. Baik, dikatakan di situ iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak perhatikan, ya, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi, yang saudara harapkan, segala sesuatu yang saudara impikan, yang saudara rindukan, yang saudara doakan, itu punya dasar. Bapak Ibu tahu pengharapan itu abstrak, itu belum ada, belum kita pegang, itu masih jauh di depan, masih bayangan, masih impian. Tetapi kita bisa bermimpi untuk mencapai itu dan ada dasarnya. Jadi bukan mimpi di siang bolong, bukan orang mimpi malas kebanyakan tidur lalu mimpi, bukan. Tapi pengharapan kita punya dasar. Katakan amin. Amin. Jadi kalau saudara berharap kepada Tuhan, saudara bukan punya pengharapan kosong. Amin. Saudara punya pengharapan yang penuh, ada fondasi, dan saudara berhak menerima pengharapan itu kalau saudara punya pengharapan yang kuat, yang teguh. Lalu apa kalimat berikutnya? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat, Bapak Ibu, itu bisa dibuktikan. Panca indera kita itu perlu pembuktian. Mata harus ada sesuatu yang dilihat. Tangan, kulit kita harus ada sesuatu yang disentuh, baru itu nyata. Hidung kita bisa mencium sesuatu yang bau. Oh, berarti ada sumber baunya. Kita cari ketemu. Tetapi iman dikatakan apa, Bapak Ibu? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang tidak kita lihat itu sebenarnya real, nyata. Dan itu bisa terwujud, terjadi pada waktu kita punya iman. Katakan amin. Itu bisa dibuktikan. Jadi doa-doa saudara, harapan-harapan saudara itu bisa diwujudkan, bisa dibuktikan real. Itulah iman, Bapak Ibu. Itu iman. Jadi orang Kristen itu punya pondasi iman, itu bukan omong kosong. Fakta, terbukti. Saudara boleh berharap kepada Tuhan, saudara boleh punya iman kepada Tuhan, tetap teguh, Tuhan akan bekerja. Katakan amin. Kalau Tuhan berkata, berfirman, Dia bertanggung jawab dengan firman-Nya. Kalau kita seringkali ngomong, iyalah, kita lupa. Banyak alasan. Tapi kalau Tuhan berfirman, Tuhan berkata, Dia akan bertanggung jawab dengan firman-Nya, dan saudara boleh percaya itu. Sepakat dengan saya, Bapak Ibu? Amin. Jadi iman itu kalau diringkas itulah percaya kepada realitas rohani.
rohani ya, sesuatu yang abstrak tidak nampak. Tapi itu nyata dan kita percaya itu. Nah Bapak Ibu, kita bicara ketaatan. Nah ketaatan itu apa Bapak Ibu? Ketaatan adalah iman yang berkenan kepada Allah sebab apa? Iman yang menang dalam situasi yang paling buruk sekalipun. Itu ketaatan. Ketaatan itu bukan dalam kondisi baik, saudara melakukan firman, saudara memilah-milah firman mana yang cocok, mana yang situasinya pas, saudara taat. Bukan. Tetapi ketaatan adalah saudara melakukan firman dalam situasi yang terburuk sekalipun. Saudara melakukan itu. Firmannya tidak enak ini. Aku harus mengampuni. Walaupun hatiku sakit pedih. Tapi Tuhan katakan ampuni. Saudara melakukan itu. Mengampuni, melepaskan pengampunan. Saudara sedang melakukan ketaatan. Sepakat dengan saya? Ya. Itu ketaatan Bapak Ibu. Iman tanpa perbuatan, Yakobus katakan adalah mati. Jadi kalau kita hanya sekedar beriman saja, tanpa disertai dengan perbuatan, tanpa disertai dengan ketaatan yang mutlak, maka mati. Nah kebalikannya, kalau kita hanya taat saja, tapi tidak punya pondasi iman yang kuat, maka sia-sia juga. Saya lihat video ya di reel atau di YouTube gitu. Mohon maaf ini agama yang di India itu Bapak Ibu. Dia melakukan ketaatan sedemikian rupa, tapi imannya salah. Kalau kita ini punya iman dasarnya kuat Bapak Ibu. Kita bersyukur gitu. Saudara itu jadi orang Kristen percaya Tuhan Yesus hari ini. Kalau ada yang belum percaya Tuhan Yesus hari ini, berdoa, kita doakan. Minggu depan baptis. Ya, kalau ada yang belum percaya, ragu-ragu, hari ini saudara terima Tuhan Yesus, minggu depan baptis. Kebetulan minggu depan ada anak-anak youth baptis. Katakan amin. Ya. Dari Ibrani 11 nanti Bapak Ibu boleh baca ya. Dari ayat pertama sampai terakhir itu ada tokoh-tokoh iman. Ya. Abraham dibenarkan karena imannya Bapak Ibu. Dibenarkan karena perbuatannya. Ada Habel, dia mempersembahkan persembahan yang Tuhan berkenan atasnya. Ada tokoh-tokoh iman. Ada Henokh yang hidupnya bergaul erat dengan Tuhan dan diangkat ke surga tanpa kematian. Ada banyak tokoh-tokoh yang mempraktekkan iman dia dan ketaatannya. Saudara boleh lihat, baca dan pilih tokoh mana Bapak Ibu favorit dan tiru kehidupannya. Kalau saudara favorit dengan Daud, baca Daud. Hidupi, cari, temukan bagaimana dia bisa hidup berkualitas di hadapan Tuhan. Sekalipun ada dosa pelanggaran, oke Tuhan ampuni, tapi dia mau bangkit. Katakan amin Bapak Ibu. Kadang-kadang memang kita ini perlu satu tokoh patron ya. Anak-anak kita ini suka tokoh ini, tokoh itu. Mereka mencontoh kehidupan mereka. Nah kita dalam Alkitab juga ada tokoh-tokoh yang kita punya favorit. Saudara boleh lihat teladan imannya. Nah Bapak Ibu, kita akan baca, kita akan belajar dari iman seorang perempuan, seorang janda dari Alkitab kita, kisah janda di Perjanjian Lama Bapak Ibu. Coba kita lihat. 2 Raja-Raja 4 2 Raja-Raja 4 ayat yang pertama sampai yang ke-7, satu perikop Bapak Ibu. Yang sudah dapat katakan amin. Baik. Ini sebenarnya terlalu rapat Bapak Ibu ya, multimedia ya. Bagusnya jangan diborong begitu. Ini kayak pasar kaget kita, borong semua ayat. Ya satu ayat, 2 ayat gitu ya, jangan diborong begitu. Kita yang tua-tua ini matanya bacanya sakit ini. Baik Bapak Ibu, kita akan baca
dari perikop ini saya bacakan atau kita baca bergantian ya. Saya ayat 1, Bapak Ibu ayat yang kedua. Sepakat ya? Baik. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Ayat 2 silakan. Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit." Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ayat 7 bersama-sama. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu." Katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita baca ini satu cerita mengenai seorang janda dan kedua anaknya. Mereka ini adalah keluarga hamba Tuhan. Suaminya adalah golongan nabi. Dan nabi ini sudah meninggal dunia, sudah dipanggil Tuhan, dan tinggal istrinya dan kedua anaknya. Apa yang terjadi bahwa mereka terlibat hutang Bapak Ibu. Ya, jadi hutang piutang itu bukan terjadi sekarang aja Bapak Ibu ya, yang namanya pinjol itu bukan sekarang aja. Zaman dulu, zaman Israel kuno pun sudah ada pinjol Bapak Ibu, tapi mungkin dulu bukan online tapi offline. Ya. Terjerat hutang Bapak Ibu. Nah, kita tidak tahu Bapak Ibu ya, semua manusia itu bisa mengalami yang namanya krisis, bahkan termasuk dalam keluarga hamba Tuhan. Dan kalau namanya hamba Tuhan, kita percaya bahwa mereka juga tidak hidup itu berfoya-foya, bermewah-mewah ya, apalagi hamba Tuhan ya. Tetapi kadang-kadang Tuhan izinkan mereka masuk situasi di mana mereka terjerat dalam hutang. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus mereka penuhi, dan sementara keadaan keuangan tidak memungkinkan, mereka pinjam. Pada satu titik jatuh tempo dan mereka harus bayar, tapi tidak ada duit Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi? Debt collector ini datang dan rampas semua harta di rumahnya. Kalau ada TV, kalau ada mesin cuci angkut, kalau ada motor pun dibawa gitu ya. Sehingga pada satu titik tidak ada lagi di rumah itu. Yang bisa dibawa hanya tinggal buli isi minyak. Jadi kalau dibaratkan zaman sekarang itu tinggal minyak goreng lah satu itu ya, satu tenteng itu. Itu aja yang punya lah, tidak ada lagi. Habis itu tidak bisa makan apa-apa. Nah Bapak Ibu, dari sini kita belajar Bapak Ibu ya, siapapun saudara, mau hamba Tuhan, mau jemaat, kita semua hamba Tuhan. Ya, kita harus berhati-hati dengan keuangan kita, katakan amin. Saya sedikit membelok ke arah sini. Karena kemarin di pemuridan pria Immanuel kita juga belajar mengenai keuangan Bapak Ibu. Ya, kita belajar mengenai finansial. Ya, kita suami istri ini beda latar belakang. Kalau suaminya mungkin agak royal, istrinya mungkin agak hemat. Nah ketemu dalam rumah tangga, beda konsep, beda latar belakang. Bentrok, uangku, uangmu. Kalau satu Bapak, dalam rumah tangga itu ya suami istri harus sepakat dan terbuka mengenai keuangan. Kayak saya misalkan ya, saya ini dari lajang terbiasa sebenarnya, bukan pelit ya, tapi saya belajar hemat gitu ya. Bahkan saya waktu lajang itu Bapak Ibu, bisa punya catatan itu ya, pengeluaran saya apa, pemasukan saya gaji sekian, pengeluaran itu saya rinci Bapak Ibu.
Walaupun saya STM, saya belajar juga administrasi dulu. Ada Bapak Ibu, belajar. Rinci Bapak Ibu. Ketemulah istri. Ada orangnya enggak? Oh enggak ada, di belakang enggak ada. Jangan kasih tahu ya. Istri saya itu maunya pulang kerja ke mall aja gitu. Ya kan? Maunya makan. Pokoknya happy-happy lah. Ini bentrok Bapak Ibu. Nah seringkali dia tidak ada duit. Ya saya kan rajin menabung Bapak Ibu ya. Saya ini salah satu hasil program pemerintah itu. Rajin menabung pangkal kaya gitu kan. Walaupun tidak kaya juga sekarang sih tidak apa-apa. Akhirnya ya itulah. Ada agak bentrok juga, kamu kok boros sekali gitu. Saya bisa save uang saya gitu. Saya bisa ini, kamu. Tapi itulah yang namanya jodoh kadang kita tidak tahu Bapak Ibu ya. Akhirnya ketemu dalam satu belangan. Dan tidak mungkin saya pegang keuangan. Saya serahkan kepada istri, saya kasih tanggung jawab. Walaupun dulu boros, tapi saya percaya setelah kamu menikah, kamu jadi hemat. Kenapa? Dia tidak mikir perutnya sendiri. Dia pikir perut dua orang. Nanti kalau ada anak, pikir perut suami, pikir perut dia, pikir perut anak. Nah dari situ istri saya belajar juga ternyata Bapak Ibu. Dulu tidak bisa masak. Sekarang mantap Bapak Ibu. Versi saya ya. Tapi ya Bapak Ibu yang pernah datang ke rumah ya bisa rasa lah. Enggak ya 11-12 dengan masakan Bu Tina ya. Bu Tina juga mantap masakannya. Nah habis ini saya ke rumah Bu Tina ditraktir. Semua proses belajar dalam rumah tangga. Latar belakang berbeda. Tapi bisa ketemu. Krisis keuangan bisa terjadi kepada siapapun. Oleh karena itu Bapak Ibu kita harus jelas, tegas dalam keuangan. Saya puji Tuhan selama berumah tangga tidak pernah mengalami krisis yang berat karena kesalahan kami, tidak pernah. Karena kami memang betul-betul bisa merencanakan. Walaupun tidak hebat-hebat sekali, tapi dengan keuangan yang ada kami bisa memanage itu. Sehingga tidak sampai berutang sana, berutang sini. Tidak ada di Tembesi itu keluarganya si Timor itu utang sana, tidak ada Bapak. Tidak pernah. Kalaupun hutang sama keluarga sendiri, ya itu lain cerita. Itu pun jarang sekali. Jadi kita harus bisa memanage keuangan dan finansial kita, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau hari ini masih ada suami pegang uang sendiri, istri pegang uang sendiri, ayo diskusi, ya. Harus diskusi ketemu. Bagaimana Pak, bagaimana kita atur uang kita. Supaya apa? Jadi berkat. Kalau uang ini tidak dikelola dengan baik, Pak Ferry, Pak Gembala sering sampaikan, bisa jadi jerat. Harusnya berkat, orang bisa menikmati, tapi jadi jerat, kita masuk ke dalam lubang. Enggak hanya kita, orang lain juga masuk ke dalam lubang yang kita buat. Karena kegagalan kita dalam mengatur uang. Nah ini terjadi Bapak Ibu, kita enggak tahu ya masalahnya apa. Tapi Tuhan izinkan mereka masuk dalam situasi finansial yang sulit. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu ya, walaupun yang nabi suaminya ini hamba Tuhan, tapi istrinya kan juga istri hamba Tuhan. Berumah tangga sekian lama mereka juga belajar bagaimana mencari Tuhan, beriman kepada Tuhan. Sehingga waktu krisis terjadi, ibu ini tidak cari tempat yang lain, dia cari hamba Tuhan. Elisa, kami sedang kesulitan, tolong kami. Di sini kita melihat ada iman yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pakai hambanya. Jadi Bapak Ibu kalau ada masalah, ekspresikan imanmu. Declare imanmu dengan engkau teriak kepada Tuhan. Tuhan, aku dalam kesulitan. Tolong aku Tuhan. Aku tahu aku punya dasar yang kuat. Aku punya pengharapan yang penuh dan tidak gagal karena engkau yang menjadi harapanku. Engkau yang menjadi dasar imanku. Kita harus berdoa seperti itu Bapak Ibu. Katakan amin Bapak Ibu. Ibu ini berteriak kepada Tuhan, kepada hambanya. Tolong saya. Tolong kami, aku terjerat hutang, anakku mau disita. Harta apa lagi yang aku punya kalau anakku pun sudah dibawa. Nah Bapak Ibu, kita ini sebagai hamba Tuhan. Saudara, kita yang sudah percaya Tuhan, kita hamba Tuhan. Kalau kita didatangin orang untuk mereka mencari solusi, maka kita harus punya solusi yang alkitabiah. Maka hidupmu juga harus berpadanan dengan Kristus.
Kalau kita tidak pernah menjadi pelaku firman, bagaimana kita mau membagi firman kepada orang lain? Kalau kita tidak pernah dengar, kita tidak pernah baca, kita tidak lakukan. Nah, dia datang kepada pribadi person yang tepat, seorang hamba Tuhan. Nah, kalau mereka datang kepada kita, Pak, gimana Pak? Suamiku tidak pulang. Suamiku kecantol, wewe gombel di jalan, di simpang sana Pak, ada pohon beringin besar itu katanya. Kalau kita ini bukan hamba Tuhan ya, asal aja. Ibu ada paku, ada tiang, ada, salibkan dia. Bukan begitu jawabannya. Ya, itu memperkeruh suasana. Tapi kita datang dengan firman, Ibu berdoa, berseru kepada Tuhan. Ya, Pak Ferry sering bagikan itu, sering sampaikan. Jangan datang begitu mereka suami pulang, kau dari A sampai Z. Itu kalau direkam itu pakai perekam itu apa ngomong apa ini jelas. Kosakatanya tetap layani. Karena bagaimanapun dia adalah suami. Tetap layani lewat doa kita, lewat ekspresi iman kita, percayalah suami akan berubah. Mungkin tidak sekejap, mungkin tidak besok atau minggu depan. Pasti berubah. Iman dari seorang istri itu akan mengubah suami. Percaya enggak? Pasti Bapak Ibu. Kita ini kalau firman Tuhan enggak usah ragu-ragu. Pasti. Pasti terjadi. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mengalami krisis dalam rumah tangga, berdoa kepada Tuhan. Berdoalah. Enggak jemu-jemu, enggak henti-henti. Berharaplah kepada Tuhan sambil tetap mengucap syukur suamiku masih hidup. Nah kalau kecantol di sana enggak pulang-pulang bagaimana? Masih hidup, masih ingat rumah. Datang kepada pribadi yang tepat. Dia datang kepada seorang hamba Tuhan dan bersyukur Bapak Ibu. Dia bisa berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tuhan pakai hambanya. Lalu ayat kedua dikatakan apa? Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah, kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Nah Bapak Ibu, kadang-kadang Tuhan izinkan, Tuhan tuh menolong dari sesuatu yang zero. Dia mau buktikan bahwa dia maha kuasa dan Tuhan nyatakan mukjizat lewat perkara yang sepertinya orang pandang enteng. Apa sih nilai dari sebuah buli-buli berisi minyak? Yang kalau untuk goreng kerupuk selesai, habis itu kita tidak bisa makan lagi. Tapi Tuhan bekerja lewat perkara yang sederhana. Nah Bapak Ibu, apa yang kau punya dalam hidupmu, apa yang kau punya dalam rumahmu, sekalipun itu kecil, sekalipun orang pandang remeh Bapak Ibu, percayalah, Tuhan sanggup melakukan mukjizatnya lewat hal yang kecil ini. Alkitab menggambarkan, Yesus menggambarkan, kerajaan surga itu seperti biji sesawi. Kecil saja. Waktu ditabur itu, dia tumbuh menjadi sayuran yang paling besar. Bahkan burung-burung pun bisa hinggap dan membuat sarang. Saudara mungkin sekarang banyak pergumulan sehingga imanmu terlampau kecil. Sekecil imanmu apapun itu Bapak Ibu, tidak akan melebihi sekecilnya biji sesawi. Kalau saudara bisa hadir hari ini, saudara masih punya iman besar. Katakan amin. Masih besar itu Bapak Ibu. Jadi jangan takut, jangan gentar. Walaupun imanmu tidak besar, kecil, tapi tidak melebihi kecilnya biji sawi. Tuhan sanggup melakukan mukjizat. Katakan amin. Yang penting saudara percaya aja. Saudara berharap kepada Tuhan. Ini pengharapan ibu janda ini. Kami tidak punya apa-apa, hanya minyak ini saja Nabi. Tapi lewat itu Bapak Ibu, Tuhan bekerja. Tapi Tuhan tidak sekonyong-konyong bekerja begitu saja Bapak Ibu. Kita harus ekspresikan iman kita. Kita percaya iya, tapi harus bertindak. Coba kita lihat ayat berikutnya. Kita lompat ayat yang kelima Bapak Ibu.
ayat 3-4 kita baca ya. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh angkatlah. Ayat 5, Bapak perhatikan. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Kita belajar dari janda ini, ada iman yang bertindak. Katakan amin. Ada iman yang bertindak. Ada ketaatan yang dinyatakan lewat perbuatan. Pada waktu Nabi berkata, cari bejana. Yang besar ya, jangan yang kecil. Kalau perlu pinjam tetangga lah, jangan terlalu sedikit. Ibu ini logikanya, untuk apalah kumpul bejana gitu ya. Untuk apa pinjam ember, mau ngambil air kah? Tapi ibu ini taat. Ibu dan anak-anaknya ikut saja apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Ini bicara tentang iman yang bertindak Bapak Ibu. Jadi iman tidak hanya sekedar kita doakan, kita renungkan, tapi kita ekspresikan lewat tindakan sesuai dengan kebenarannya. Maka perhatikan Bapak Ibu, sekalipun logika dia bekerja, tidak mungkin lah untuk apalah ember, untuk apa bejana. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan membuat mukjizat dari iman yang bertindak. Katakan amin. Pengalaman bersama suaminya waktu suaminya masih hidup. Banyak mengajar dia, kalau sama Tuhan jangan banyak tanya. Logika boleh dipakai, tapi kalau sudah logika mentok kita percaya aja. Jangan ragu-ragu, kalau Tuhan sudah berkata Tuhan akan menepati janjinya. Pengalaman mengajar dia. Makanya begitu Nabi Elisa berkata cari bejana, cari ember, cari gentong, dia cari sebanyak mungkin. Dan itu menjadi jawaban atas pergumulan dia. Oleh karena itu Bapak Ibu, penting Bapak Ibu, setiap kita ini harus bergaul karib dengan Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan. Sebab kalau kita tidak baca firman Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal suara Tuhan? Tuhan berbicara bisa lewat pribadi kita. Tuhan berbicara bisa audible Bapak Ibu. Bisa lewat kesan dalam hati. Tuhan berbicara bisa, tapi Tuhan berbicara juga lewat firman Tuhan, lewat Alkitab yang tertulis. Dari yang tertulis ini Tuhan akan singkapkan banyak hal kepada kita, supaya kita bisa mengerti dan memahami apa maksud Tuhan. Katakan amin. Jadi sekarang ini harus rajin baca firman Tuhan Bapak Ibu. Pak bolong-bolong, enggak apa-apa, yang penting saudara baca. Kita teknologi sudah canggih, sudah maju Bapak Ibu. Kalau dulu kemana-mana bawa Alkitab, iyalah. Sekarang ada HP, di situ ada aplikasi, baca Bapak Ibu. Di tempat kerja pun ada waktu senggang, boleh baca. Tidak ngerti, tidak apa-apa, baca saja. Suatu ketika saudara akan dibawa Tuhan masuk ke posisi di mana apa yang saudara baca tidak ngerti itu, saudara masuk di dalamnya dan saudara akan mengerti maksud Tuhan. Oh ternyata ini maksudnya. Bisa nangkap maksud saya Bapak Ibu? Baca Bapak Ibu. Pentingnya kita bergaul karib dengan Tuhan. Lewat pembacaan firman Tuhan. Lewat perenungan firman Tuhan. Lewat doa-doa kita. Itu yang buat kita itu tidak salah langkah nantinya. Ini kalau janda ini tidak bergaul karib dengan Tuhan. Yang hamba Tuhan cuma suaminya. Suaminya yang takut Tuhan. Dia takut setan. Kira-kira bisa terjadi tidak mukjizat ini? Tidak terjadi. Kenapa? Tidak masuk akal kalau Nabi untuk apa aku bawa ember. Aku perlu duit, money, piti, now. Bayar sama debt collector. Aku tidak perlu gentong. Bisa memahami alur pikiran. Tapi karena dia bergaul akrab, karib dengan Tuhan. Maka dia ikut saja apa kata Tuhan. Kita mengenal tokoh-tokoh Abraham, mungkin kemarin di minggu 1-2 sudah dibagikan.
Abraham ini tokoh yang luar biasa juga Bapak Ibu. Tuhan cuma bicara, Abraham pergi dari tanah kelahiranmu, dari Ur Kasdim, dari rumah bapak ibumu, dari tanah kelahiranmu, pergi ke suatu negeri yang kutunjukkan kepadamu, supaya di sana engkau akan kuberkati menjadi bangsa yang besar. Nah, Abraham ini tidak banyak cincong Bapak Ibu, karena dia tahu Tuhan kalau berfirman pasti menggenapi. Dulu tidak ada GPS Bapak Ibu, tidak ada angkot, tidak ada bis, tidak ada apa. Dia begitu dengar firman Tuhan pergi, dia langsung siapkan koper dia, pergi dia. Karena dia tahu Tuhan pasti bertanggung jawab dengan firman-Nya. Katakan amin. Kita ini sudah baca firman Tuhan lengkap Bapak Ibu. Kalau Abraham dulu dengar firman Tuhan sepotong-sepotong, kita ini dari Kejadian sampai Wahyu tuntas Bapak, banyak firman Tuhan. Kita harus baca, ngerti, dan taat. Kita juga ingat kisah Simon Petrus Bapak Ibu ya. Di Lukas, kita tidak baca tapi saya sedikit cukilnya aja. Lukas 5. Dia sehabis menjala ikan. Semalam-malaman dia pergi menjala ikan, tidak dapat Bapak Ibu. Lalu datanglah Yesus. Dia khotbah di tepi pantai, di tepi danau. Habis itu dia berkata kepada Simon, bawa perahumu agak ke dalam, lemparkan jalamu. Dia bilang gini, Guru, aku ini sama Yohanes dan kalau nggak salah, saya lupa itu, ada saudaranya Yohanes juga, Yakobus. Semalam-malaman kami ini sudah pergi cari ikan. Tidak ada loh Tuhan, tidak ada loh Guru. Dia bilang gitu. Tapi karena engkau yang menyuruh, engkau yang memerintah, udahlah. Ku kerjakan Tuhan, ku kerjakan Guru. Begitu Bapak. Dia punya iman, walaupun agak sedikit mengeluh ya, tapi karena Tuhan yang berkata, ya udahlah. Pasti Tuhan bertanggung jawab kok. Tuhan tidak akan mempermalukan firman-Nya. Dia berpikir begitu. Dan apa yang terjadi? Begitu dia lempar jala, banyak ikan Bapak Ibu. Sampai jaringnya mau koyak. Setelah melihat itu Bapak Ibu, dia berkata, Tuhan, jauhlah daripada aku ini orang berdosa. Pertama dia bilang Guru, setelah mujizat dia bilang apa? Tuhan, kurios. Mujizat terjadi. Kenapa? Ketaatan. Walaupun mungkin sedikit agak enggan, tapi dia taat kenapa? Tuhan berkata kok, udahlah lakukan aja. Jadi iman yang bertindak itu penting. Katakan amin. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kalau saudara dengar hari ini firman Tuhan, maka bertindaklah dalam kehidupanmu. Maka Tuhan akan menggenapi, Tuhan akan menyatakan, Tuhan akan mewujudkan firman-Nya sesuai dengan kehendak-Nya. Katakan amin. Yang penting kita bertindak saja, percaya. Lalu Bapak Ibu, kita akan baca ayat berikutnya. Ada iman yang bertindak. Nah, setelah kita berseru kepada Tuhan, lalu kita taat kepada Tuhan, kita akan melihat hasilnya. Percayalah. Semua jerih payah kita di dalam Tuhan, 1 Korintus 15 ayat 58, tidak sia-sia. Tidak sia-sia itu pasti ada hasilnya. Tuhan berkenan kepada mereka yang mencari Dia akan memberikan upah. Bapak Ibu percaya kalau saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan kasih upah. Percaya Bapak Ibu? Percaya. Tuhan akan kasih upah. Karena jerih payahmu luar biasa kepada Tuhan. Saat iman bertindak, mujizat terjadi. Dari buli-buli yang kecil ini, mengalirlah minyak yang banyak Bapak Ibu. Dan dikatakan apa? Bayar utangmu, masalah selesai. Lalu hiduplah selebihnya dari itu. Ada bicara tentang God providence. Ada pemeliharaan Tuhan. Lalu apa ada? God provision. Ada penyediaan Tuhan.
Kalau Tuhan sudah berkata, lakukan saja. Tuhan bertanggung jawab untuk memelihara. Tuhan bertanggung jawab untuk menyediakan keperluanmu. Ini terjadi nyata loh. God provision dan God providence terjadi atas ibu ini karena imannya bertindak, dia menuai dari imannya itu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau hari-hari ini saudara masih banyak bergumul, tidak usah takut, tidak usah gentar. Siapa sih yang tidak bergumul Bapak Ibu? Siapa yang tidak takut dengan situasi keadaan ini? Setiap kita gemetar Bapak Ibu, mendengar berita-berita, melihat aktif televisi, apa yang terjadi di luar sana. Dalam hati kita ini kecut juga Bapak Ibu. Bagaimana ini masa depan? Bagaimana nanti anak-anakku? Bagaimana keluargaku? Kita kecut Bapak Ibu. Habis kontrak kerja di mana ya Pak? Umurku sudah 32 Pak. Tidak ada jodoh ya Pak. Jodoh di sana Bapak Ibu. Bayar 8.000 nyampe. Ada banyak yang membuat kita tawar hati, kecut. Tapi percayalah, saat kita meletakkan dasar yang kuat kepada firman Tuhan, kita bertindak, maka Tuhan, God provision, pemeliharaan Tuhan nyata. Tuhan menyediakan apa yang kita perlu. Jadi tidak usah terlalu takut bolehlah. Ya, namanya manusia wajar ya, manusiawi takut wajar lah. Tapi jangan sampai ketakutan itu menguasai hidupmu dan mendrive hidupmu. Saudara kalau dikendalikan oleh ketakutan, saudara boleh tahu apa yang terjadi dalam hidupmu. Tapi kalau hidupmu dikendalikan oleh iman yang teguh kepada Tuhan, saudara boleh percaya, saudara boleh menikmati pemeliharaan Tuhan. Saudara boleh menikmati penyediaan Tuhan. Saudara boleh menikmati damai sejahtera Tuhan yang saudara tidak dapatkan dari dunia ini Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Pak Gembala sudah tepuk tangan, jemaat jangan diam. Harus ikut tepuk tangan. Ya, apa tadi jadi tepuk tangan ya? Jadi iman, ketaatan di dalam perbuatan itu mutlak menjadi pondasi dalam kehidupan kita. Saudara punya apa dalam hidupmu untuk Tuhan? Pak, saya tidak punya karunia apa-apa Pak. Saya hanya bisa tersenyum menyapa jemaat, jadi aser. Hal kecil kan? Tapi saudara punya talenta di situ. Saudara punya hati di situ. Saudara salam orang itu dengan sungguh-sungguh dengan kasih. Tatap matanya, selamat datang Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengasihimu. Tuhan sanggup menjadikan hal yang seperti sepele cuma salaman Bapak Ibu. Itu sentuh hati orang dan dia bertobat. Bisa enggak? Bisa. Dari buli minyak yang kecil jadi bejana minyak yang besar kok. Dari hal yang kecil, saudara akan melihat, menuai berkat Tuhan. Kita tidak pernah terpikir bagaimana Tuhan bisa melakukan mukjizat, memberi makan 5.000 orang. Ada anak kecil Bapak Ibu, bawa ransel ya. Isinya cuma ikan sama roti. Ya. Anak-anak berapa sih makan banyaknya ya? Paling ya rotinya kecil-kecil. Ikannya juga ikan goreng yang mungkin ya kecil-kecil lah. Seberapa sih porsi makan anak-anak? Tapi Alkitab mencatat dari anak kecil ini Bapak Ibu. Dari ikan dan roti yang tidak seberapa ini 5.000 orang dikasih makan. Plus 12 bakul sisanya. Hebat enggak Tuhan? Anak kecil saja Bapak. Kita ini sudah besar. Sudah lama ikut Tuhan. Sudah berkarat, sudah berjenggot ikut Tuhan. Masa kan tidak ada sesuatu yang kita bisa bawa dan beri kepada Tuhan. Bahkan sekecil apapun. Ini menjadi koreksi Bapak Ibu. Dan teguran bagi kita. Apa yang bisa kubuat bagi Tuhan hari-hari ini? Tak ada yang tahu umur, nafas, hidup seseorang Bapak Ibu. Mungkin hari ini sehat, besok bisa masuk rumah sakit. Bisa saja. Mumpung masih sehat,
masih kuat, cari Tuhan, layani Tuhan, iringi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak sia-sia Bapak Ibu jerih payahmu, tidak sia-sia saudara bangun pagi cari Tuhan, tidak sia-sia saudara melayani Tuhan, tidak sia-sia saudara singkirkan dulu semua masalah kerja dan segala macam saudara cari Tuhan hari Minggu, tidak sia-sia. Tuhan pasti balas, Tuhan akan tolong hidupmu. Dan kalaupun tidak terjadi apa-apa Bapak Ibu, Tuhan izinkan tidak terjadi apa-apa ya. Ingat, Mazmur mencatat, sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, Tuhan. Saya tadi terkesan dengan lagu yang tadi ya, yang sebelum masuk firman tadi ya, bagus sekali. Yesus kekuatanku. Diulangi lagi, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan, kalau aku masih punya Tuhan, aku masih ada pengharapan. Aku masih punya iman, Tuhan akan bertindak sesuai imannya. Katakan amin. Saudara mungkin tidak punya apa-apa, it's okay. Tidak punya apa-apa, Tuhan tidak punya apa-apa, it's okay, tidak apa-apa. Tapi hari ini saya berkata, saudara masih punya Tuhan. Saudara masih punya iman, masih ada pengharapan. Tuhan sanggup membalikkan itu. Kalau saudara bertindak dalam imanmu. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan kecut, jangan tawar. Saya sakit bertahun-tahun Pak. Tidak sembuh-sembuh. Seringkali yang menjadi lawan kata dari iman itu apa Bapak Ibu? Saya pernah bagikan di KUL, di Tembesi dan Marina. Lawan kata beriman. Mungkin orang jawab tidak beriman gitu ya. Kita agak bicara lebih rohani. Bukan tidak beriman Bapak Ibu. Lawan kata iman adalah fakta hidup. Lawan kata iman adalah kenyataan hidup yang kita jalani hari ini. Imanmu berkata, aku sembuh Tuhan dalam nama Yesus sebab Engkau sudah menyembuhkan. Tapi faktanya hari ini aku masih sakit. Tapi apakah itu akan menggagalkan imanmu? Apakah membuat pengharapanmu menjadi pudar? Tidak boleh. Tuhan akan bertindak sesuai dengan firman-Nya. Sekalipun hari ini masih sakit, sekalipun masih krisis, sekalipun masih masalah, aku punya iman, Tuhan sanggup bertindak. Katakan amin. Ini menjadi teguran, koreksi, dan juga dorongan bagi kita. Saya ngomong begini bukan saya merasa lebih, tidak. Tapi kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar. Tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Semua maju sama-sama, sama-sama masuk surga. Katakan amin. Iya, Bapak. Jadi surga nanti kita bikin gereja sendiri. Enggak lah ya. Semua masuk surga, enggak ada yang ketinggalan. Enggak ada yang sangkut di tengah-tengah karena banyak dosa ini. Enggak. Semua layak berkenan. Semua masuk surga. Karena itu tujuan kita Bapak Ibu. Betul enggak? Tujuan kita kan rumah yang di surga. Rumah di bumi apalah? Saya punya rumah di Tembesi Bapak Ibu. Sekonyong-konyong bisa terjadi. Beko datang, wing. Bisa aja. Tapi saya punya rumah di surga. Katakan amin. Itu yang saya tuju, itu yang saya sedang arahkan perjalanan rohani saya. Demikian dengan Bapak Ibu semua. Katakan amin Bapak Ibu, saya tidak berpanjang lebar. Ini pesan firman Tuhan bagi kita. Kita berdoa kepada Tuhan.